Bosan di jalan bareng gua Ram, apa kabar semua? Hari ini kita akan bahas satu emiten di bursa saham yang cukup rutin gua ikuti perkembangannya, yaitu PT Sido Muncul dengan kode emiten SIDO. Di episode kali ini gua akan coba jelasin Sido Muncul ini perusahaan apa, keuangannya seperti apa, dan juga pandangan gua terhadap saham tersebut. Sebelumnya disclaimer dulu aja, gue punya posisi atau punya saham Sido Muncul saat ini dan pandangan gue cukup bullish atau positif terhadap perusahaan ini. Jadi semua yang gue jelasin adalah murni opini gue pribadi dan bukan merupakan rekomendasi apapun. Gue ingetin juga buat selalu lakukan riset pribadi dan dapetin sumber informasi dari berbagai macam. Dan jangan lupa buat like dan subscribe channel ini buat yang nonton dari YouTube atau klik follow buat kalian yang dengerin dari Spotify. Nah, semoga dewa algoritma berpihak pada kita semua. Oke, buat yang belum tahu Sido Muncul itu perusahaan apa, mereka itu adalah perusahaan pharmaceutical. Lebih tepatnya, mereka punya spesialisasi di produk-produk herbal. Salah satu produk paling terkenal mereka adalah tolak angin. Tapi selain menjadi produsen obat herbal, mereka juga punya lini bisnis lainnya seperti obat-obatan dan juga makanan minuman. Oke, mari kita lihat kinerja perusahaan di kuartal 3 ini. Pendapatan secara keseluruhan selama 9 bulan di tahun 2021 ini sebesar 2,7 triliun rupiah. Dari semua itu 40% mereka dapatkan dari kuartal ketiga saja gitu, sebesar 1,1 triliun rupiah. Jumlah ini adalah peningkatan sebesar 41% dibanding dengan kuartal ketiga tahun lalu. Yang menarik dari angka pendapatan mereka ini, biasanya tren pendapatan dari kuartal pertama hingga ketiga itu akan mirip-mirip. Baru di kuartal keempat, pendapatan mereka akan meningkat sekitar 30%-an. Gitu. Nah, tahun ini, kuartal ketiga mereka udah naik signifikan dibanding kuartal pertama dan kedua. Naik sekitar 30% juga dari kuartal kedua. Dan menariknya lagi, peningkatan pendapatan satu kuartal lebih cepat ini juga berlaku untuk semua lini bisnis mereka gitu. Herbal, obat-obatan, makanan minuman, semua sama-sama naik gitu. Sementara dari sisi bottom line atau dari segi keuntungan, kita tahu Sido Muncul berhasil mengantongi laba bersih sebesar 865 miliar rupiah. Laba bersih Sido Muncul ini naik 35% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 640 miliar rupiah. Menurut gue penjualan produk herbal, suplemen, dan minuman Sido Muncul itu masih memiliki banyak ruang dan potensi untuk tumbuh gitu. Khususnya di Indonesia bagian timur dan beberapa negara tujuan ekspor seperti Nigeria dan Malaysia, di mana produk Sido Muncul lumayan populer di negara-negara tersebut. Apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini, yang namanya konsumsi jamu, vitamin, suplemen gitu masih akan tetap tinggi lah sebagai langkah untuk tetap menjaga kesehatan dan imun tubuh kita gitu. Selain itu dari sisi produksi, gue juga melihat langkah peningkatan kapasitas produksi yang dilakukan Sido Muncul itu akan mendorong kinerjanya untuk jangka panjang. Ditambah lagi, Sido Muncul juga telah berhasil melakukan yang namanya perluasan pasar di dalam negeri, terutama di Indonesia bagian timur, serta di pangsa ekspor mereka. Hal ini tercermin dari penambahan sekitar 18.000 gerai sepanjang 9 bulan pertama di tahun ini. 50% diantaranya terletak di Indonesia bagian timur. Nih, gue juga melihat Sido Muncul yang berpotensi membagikan dividen hampir 90% dari laba bersihnya juga menjadi daya tarik sendiri, terutama untuk investor yang ngejarnya dividen ya, seperti gua gitu. Beberapa analis memproyeksikan Sido Muncul bisa membukukan pendapatan sebesar hampir 4 triliun rupiah dengan laba bersih 1,25 triliun pada tahun ini. Sedangkan untuk tahun depan, proyeksinya itu Sido Muncul bisa mengantongi pendapatan 4,23 triliun rupiah dengan laba bersih 1,33 triliun rupiah. Oke, dari penjelasan gue tadi harusnya kalian tahu dong, gue cukup bullish atau optimis dengan Sido Muncul.
tadi di awal gue juga udah bilang kalau gue punya posisi dan punya saham Sido Muncul, dimana Sido Muncul ini salah satu emiten di portofolio gue yang returnnya paling tinggi. Dan setelah laporan kuartal ini, gue berencana akan menambah jumlah saham Sido Muncul di portofolio gue. Ini satu hal yang gue suka dengan Sido Muncul, mereka adalah perusahaan yang cukup bertanggung jawab terhadap energi terbarukan gitu. Sebagai perusahaan yang mengoperasikan beberapa pabrik untuk proses manufaktur produk-produk mereka, sebagian konsumsi listrik pabrik mereka itu udah diproduksi secara mandiri oleh mereka sendiri menggunakan panel surya yang dipasang di atap-atap pabrik mereka gitu. Nah, ini cukup sejalan dengan filosofi investasi gue, dimana gue nggak hanya mau mendukung perusahaan yang sehat secara finansial, tapi juga perusahaan yang peduli lingkungan, yang mendukung transisi penggunaan energi terbarukan gitu. Dan ya itulah mungkin jadi salah satu alasan gue kenapa gue suka banget sama Sido Muncul gitu, selain dari sisi fundamental mereka. Oke deh, kalau kalian juga tertarik buat beli saham Sido Muncul dan belum tahu gimana caranya, gue saranin lu download aplikasi namanya Ajaib. Ajaib ini adalah cara cerdas buat investasi saham dan reksadana yang telah dipercaya lebih dari 1 juta pengguna di Indonesia. Gini, 1 dari 4 investor reksadana yang baru di Indonesia itu berinvestasi lewat Ajaib. Nah, trading saham juga jadi lebih cepat dengan namanya fitur Ajaib Alert. Jadi yang pertama tahu kapan saat terbaik untuk buy maupun cut loss saham pilihanmu. Terus nikmati juga biaya saham yang lebih rendah, mulai dari 0,15% per transaksinya. Lewat Ajaib, lo bisa buka rekening investasi dengan mudah. Prosesnya online, via aplikasi atau lewat website mereka, dan secara tampilan itu cukup user-friendly buat seorang investor pemula seperti gua. Kalau kalian punya temen yang udah punya akun di Ajaib, gua saranin lo minta yang namanya kode referral dari mereka gitu, karena kalau misalnya lo daftar pakai kode referral, ada kemungkinan lo dan temen lo bisa dapat saham gratis dari Ajaib. Nah, kalau lo nggak punya temen kayak gua, silahkan pakai kode referral gua yang ada di kolom deskripsi di bawah ini gitu. Nah, intinya gini deh kesimpulannya, Sido Muncul sebagai perusahaan punya model bisnis yang cukup unik dan mereka bisa memanfaatkan kekayaan lokal herbal kita. Mereka juga punya fundamental yang selalu kuat setiap kuartal, dan gue secara pribadi akan terus menambah posisi gue di Sido Muncul selama fundamental perusahaan mereka terus bagus setiap kuartalnya ya. Dan menurut kalian gimana? Apa ada dari kalian yang udah punya saham Sido Muncul di portofolio kalian? Atau menurut kalian justru Sido Muncul kurang tepat atau kurang baik untuk portofolio kalian? Coba jelasin opini kalian di kolom komentar di bawah. Gue pengen dengar pendapat kalian. Jangan lupa buat like dan subscribe kalau kalian nonton dari YouTube, atau klik follow kalau kalian dengerin dari Spotify. Terakhir dari gue, terima kasih banyak dan berinvestasilah dengan bijak. Bye-bye.